Annyeonghaseyo, Boraimita. Jadi kemarin aku udah bahas tentang hal-hal atau peraturan-peraturan gila yang terjadi di Korea Utara. Dan aku akan melanjutinya lagi, yaitu ini adalah part 2. Ternyata masih banyak hal-hal yang di luar nalar kita sebagai orang Indonesia melihat peraturan yang ada di Korea Utara. Apa saja? Langsung kita mulai dari sekarang. Let's go! Jadi yang pertama adalah hukuman 3 generasi. Apakah itu? Yaitu jika sebut saja si A melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana dan yang akhirnya dijebloskan ke penjara, keluarganya juga akan dipenjara. Ya, jadi dia, keluarganya, di bawahnya lagi, keluarganya lagi, terus di bawahnya lagi, keluarganya lagi. Jadi 3 generasi, guys. Wow, aturan ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan dilakukan supaya memberikan efek jera atau peringatan kepada orang yang mau melakukan tindak kejahatan di Korea Utara serta menghilangkan benih-benih perkembangan musuh, katanya. 3 generasi, keluarganya juga. Yang kedua adalah aturan menyetir. Kita lihat nih. Nih ada gambarnya ditunjukin. Nih rekaman di jalan raya Korea Utara. Ya kayak nggak ada kan isinya. Ini juga cuman truk nih. Itu karena hanya pejabat pemerintah laki-laki aja yang boleh menyetir. Jadi orang biasa tuh nggak boleh nyetir. Jadi ini kan warga Korea segini nih. 1/100-nya dari warga Korea itu yang punya mobil. Jadi kira-kira yang punya mobil mungkin sekitar segini. Lanjut, ternyata di Korea Utara juga ada aturan dilarang tersenyum dan dilarang minum minuman keras. Tapi ini cuman tanggal 8 Juli. Kenapa? Karena 8 Juli ditetapkan sebagai Hari Berkabung Nasional untuk mengenang pendiri Korea Utara yaitu Kim Il Sung yang wafat tanggal 8 Juli 94. Jadi tanggal 8 Juli itu tidak diperbolehkan untuk senyum dan miras karena dianggap tidak menghormati hari yang dimana kita harus mengingat jasa pemimpin Korea Utara pada tanggal segitu. Selanjutnya adalah, ini yang aku setuju, harus juga terjadi oleh masyarakat di Indonesia atau pejabat Indonesia, yaitu dilarang tidur saat rapat. Jadi tertidur di rapat Korea bisa menjadi masalah yang sangat besar, guys. Pada tahun 2015, jadi ini ceritanya, ada Menteri Pertahanan Korea Utara dieksekusi. Dieksekusi tahu apa? Dihukum mati secara terbuka dengan senjata anti pesawat. Woi gila ya. Karena tertidur di dalam salah satu rapat di mana ada Kim Jong Un-nya juga di situ. Wah, tertidur suruh eksekusi. Bayangin kalau itu terjadi di Indonesia. Kamu tidur? Kamu tidur? Wow, abis kayaknya. Lanjut, walaupun Korea Utara ini komunis, tetap ada aturan harus memilih. Jadi dia kayak ada Indonesia yang harus coblos-coblos itu, mereka juga ada. Tapi perbedaannya dengan Indonesia adalah ternyata tidak dicoblos, guys. Jadi dikasih nih kertas, masukin lagi. Jadi di situ udah ada pilihan dia memilih presiden yang sama, si Kim Jong Un-nya itu. Jadi udah ambil, masukin, ambil, masukin. Jadi nggak ada coblos-coblos lagi, guys. Jadi emang di dalam kertas itu pilihannya cuma satu. Kan kalau di Indonesia ada banyak nih, ada 2 atau ada 3 gitu ya. Ini cuma ada 1 dan nggak usah coblos lagi. Ini cukup simple ya. Selanjutnya ternyata ganja dilegalkan di Korea. Gimana di Indonesia kan itu adalah hal yang ilegal. Dan kalau misalkan ketahuan nih menggunakan dan juga mempunyai tanaman ganja itu bisa dipenjara. Kalau di sana itu bebas. Boleh. Selanjutnya, turis diikuti kemana-mana. Jadi kalau misalkan ada turis nih yang liburan ke Korea Utara, itu bakal diikutin sama ada 1 orang nih yang bertugas. Jadi nggak cuma tour guide-nya, tapi ada juga nih 1 orang yang akan
mengikuti si turis-turis ini. Jadi kalau misalkan mau foto, mau segala macam, itu harus minta izin dulu sama petugasnya apakah boleh. Nah, jadi wisatawan nggak diizinkan untuk menggunakan mata uang di Korea Utara. Terus juga nggak boleh belanja di toko-toko tertentu. Jadi semuanya udah harus sesuai dengan aturan dari petugas itu. Wah, strict banget ya. Walaupun bisa liburan, tapi tetap ada aturannya. Jadi gimana guys, kalian tertarik untuk liburan ke Korea Utara? Kalau Korea Selatan kan udah biasa nih. Korea Utara mungkin teman-teman tertarik? 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리 빨리 빨리! Selanjutnya di Korea Utara ternyata udah nggak perlu capek-capek cari kerja guys. Kenapa? Karena setiap masyarakat atau setiap orang di Korea Utara udah bakal dipilihin pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi nggak usah perlu cari-cari lagi. Wow! Tapi kayak susah juga ya kalau misalkan mereka ditugaskan di paling depan nih, yang dimana bakal misalnya nanti kalau perang bakal terjadi pertumpahan darah gitu. Susah juga guys ternyata ya. Dan selanjutnya namanya juga otoriter. Ini negara komunis yang negaranya nggak bebas. Jadi bahkan untuk tinggal di suatu tempat itu nggak bisa sembarangan. Jadi pemerintah Korea Utara itu kasih kamu tempat sesuai dengan pemerintah maunya kamu di mana. Jadi perumahan di Korea Utara itu kayak sesuai dengan status sosial. Jadi misalkan kalau yang bawahan misalnya agak jauh dari kota gitu. Terus kalau misalkan yang misalnya dekat sama pemerintahan atau dekat sama Kim Jong Un, ini ada di daerah kota Pyongyang gitu. Itu kan kayak pusatnya. Dan bahkan gak semua orang itu bisa tinggal atau bisa ke Pyongyang kecuali itu diizinkan oleh pemerintah Korea Utara. Contohnya ya, misalnya kalau di Indonesia, jadi kamu nggak bisa ke Jakarta karena pemerintah nggak bolehin kamu ke Jakarta. Wow. Selanjutnya, ini yang bikin aku geleng-geleng kepala. Jadi kalau misalkan ada kebakaran terjadi, yang pertama kali kita selamatin tuh apa sih guys? Diri kita atau harta kita? Tapi kalau misalkan di Korea Utara, kalau terjadi kecelakaan, yang pertama kali itu apa yang harus diselamatkan? Bukan diri, bukan harta, tapi adalah foto presiden. Mantap! Jadi setiap rumah di Korea Utara itu wajib menempelkan foto Presiden Korea Utara yang terdahulu, yaitu Kim Il Sung dan juga Kim Jong Il. Nah, Kim Jong Il ini si bapaknya Kim Jong Un. Jadi bapaknya dan kakeknya Kim Jong Un itu fotonya harus ada di setiap rumah. Dan ada kabarnya bahwa foto itu harus dinomorsatukan daripada diri sendiri dan anggota keluarganya yang lain. Gitu katanya guys. Dan sampai ada laporan seorang ibu dipenjara karena waktu itu terjadi kecelakaan dan dia menyelamatkan anak-anaknya dulu nih, bukan foto pemimpin Korea Utara. Karena itu aja dipenjara. Wow. Dan selanjutnya yang bikin geleng-geleng kepala selanjutnya apa? Di Korea Utara tidak boleh melipat koran. Kenapa? Karena, jadi misalkan di Korea Utara kan emang korannya kan gede-gede juga kan. Nah jadi karena itu kan di dalam koran itu bisa aja nih ada foto-foto pemimpinnya, pemimpin Korea Utara nih yang lagi misalnya lagi perang atau lagi ngomong segala macam. Nah kalau misalkan dilipat, takutnya kayak jadi fotonya jadi ikut meleot. Jadinya kayak dianggap tidak sopan kepada pemimpin Korea Utara. Dan yang terakhir, ini masih bisa aku terima sih, masih lumayan oke lah bentuk penghormatannya itu. Jadi di Pyongyang ini ada patung besar Kim Il Sung sama Kim Jong Il, yaitu si ayah dan juga kakek Kim Jong Un. Nah jadi setiap orang yang datang ke kota Pyongyang dan ada di depan patung itu wajib untuk membungkukkan tubuh kayak sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Korea Utara. Nah, warga lokal dan wisatawan juga diwajibkan untuk memberi bunga sebagai tanda penghormatan atau kayak rasa terima kasih nih kepada pemimpinnya. Nah, gimana guys menurut kalian aturan-aturan di Korea Utara yang membuat kaget? Kalian boleh komen di bawah yang mana menurut kalian yang paling mind blowing.
Sekian dulu video kita hari ini. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕.